Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, selamat pagi mama, selamat pagi anandaku semuanya. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Dan kita berharap semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, dan bala bencana. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi yang merambah dunia ini segera hilang dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kita juga berdoa semoga kita semua diberikan kelancaran dalam belajar di pagi hari ini. Baik anak-anakku sekalian, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap yang dikembangkan pada pembelajaran hari ini adalah: yang pertama jujur, yang kedua bersahabat, yang ketiga gemar membaca, yang keempat kerja keras, kelima kerjasama, keenam tanggung jawab, ketujuh komunikatif, yang kedelapan peduli lingkungan. Mensyukuri kekayaan alam Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang sangat subur dan sangat kaya akan sumber daya alam. Di negara Indonesia, sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Tetapi, banyak juga yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan, peternak, pedagang, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, dikarenakan wilayah di negara Indonesia sangat subur dan berada di iklim tropis, sehingga tanahnya sangat cocok sebagai lahan pertanian. Bersyukurlah kepada Tuhan karena diberikan kesuburan tanah yang sangat luar biasa ini. Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan di negara Indonesia ini. Keragaman ekonomi Indonesia di bidang pertanian. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, artinya sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian di bidang pertanian. Keadaan alam di Indonesia sangat mendukung usaha-usaha di bidang pertanian, misalnya kondisi tanah yang subur dan iklim tropis yang sesuai untuk pertanian. Banyak penduduk yang bekerja dengan cara mengelola tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, pertanian bercocok tanam. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Dan yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Baik anak-anak sekalian, kita akan coba bahas satu persatu berkaitan dengan beberapa hal yang tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama, pertanian bercocok tanam. Pertanian bercocok tanam adalah kegiatan mengelola tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang. Contohnya adalah padi, jagung, dan buah-buahan. Yang berikutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa telur dan daging, muncullah kegiatan ekonomi yang disebut dengan peternakan. Peternakan ada dua, yaitu peternakan besar dan peternakan kecil. Peternakan besar adalah peternakan dengan modal besar, lahan yang luas, dan banyak menggunakan tenaga kerja. Sedangkan peternakan kecil adalah peternakan dengan modal kecil dan tempat yang tidak begitu luas, biasanya diusahakan oleh masyarakat sebagai usaha sampingan. Misalnya, penduduk beternak ayam dalam jumlah yang kecil di halaman rumahnya. Kegiatan peternakan telah menjadi mata pencarian sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang berikutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan nama sebutan negara maritim. Luas wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah.
Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas di bidang perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut adalah ikan yang dihasilkan dari laut. Sebagian besar wilayah negara Indonesia berupa lautan, oleh karena itu banyak penduduk yang tinggal di sekitar laut bermata pencarian sebagai nelayan. Yang kedua adalah perikanan darat. Perikanan darat adalah usaha menghasilkan ikan di darat. Contohnya perikanan di kolam air tawar, rawa, danau, dan sungai. Banyak penduduk yang bermata pencarian mengelola kolam air tawar. Ikan yang dihasilkan selain untuk dikonsumsi, ada juga yang digunakan sebagai hiasan atau ikan hias. Bagi penduduk yang tinggal di sekitar danau, sungai, atau rawa, mereka dapat memiliki mata pencarian dengan mencari ikan-ikan hasil tangkapan dijual kepada konsumen. Yang berikutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati, belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Begitu pentingnya hutan, pemerintah menjaga agar hutan tidak rusak dan musnah. Pelestarian hutan dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang perlindungan hutan. Orang yang ingin mengambil kayu atau hasil hutan lainnya harus mempunyai izin hak pengusaha hutan atau yang disingkat dengan HPH. Pemegang HPH harus menerapkan tebang pilih tanaman. Tebang pilih tanam artinya menebang pohon yang sudah ditentukan untuk ditebang. Jadi tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Baik anak-anak sekalian, kita meningkat ke pembelajaran berikutnya, yaitu saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya. Sebagai negara kesatuan, hubungan antara suku di Indonesia selalu terjalin. Kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki bangsa nasional dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa nasional dan bahasa persatuan, hubungan komunikasi antar suku bangsa dapat terjalin dengan lancar. Kita harus saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya bangsa. Beberapa sikap saling menghargai dan menghormati keragaman suku dan budaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh saling merendahkan atau mengejek suku dan budaya daerah lain. Yang kedua, bangga dan senang akan keberadaan suku dan budaya kita sendiri serta suku dan budaya daerah lain. Yang ketiga, senasib dan sepenanggungan dalam meningkatkan atau memajukan berbagai suku bangsa dan budaya daerah yang ada di Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, acuh tanpa acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsa lebih baik daripada suku bangsa yang lain. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Kegiatan ekonomi Indonesia di bidang non-pertanian. Kebutuhan hidup manusia yang semakin banyak tidak cukup dipenuhi oleh hasil pertanian. Contoh, untuk memasak beras diperlukan kompor dan panci. Dari mana kompor dan panci itu berasal? Bahan dasar pembuat kompor adalah besi dan bahan dasar pembuatan panci adalah aluminium. Besi dan aluminium merupakan hasil tambang. Hasil tambang yang masih mentah diolah oleh pabrik. Pengolahan bahan di pabrik disebut dengan kegiatan industri. Kegiatan ekonomi ini disebut dengan bidang non-pertanian. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Baik anak-anak sekalian, kita akan coba bahas tentang aktivitas ekonomi di bidang pertambangan.
Sumber daya alam pertambangan adalah sumber daya alam yang diperoleh dengan cara menambang atau menggali. Hasil pertambangan antara lain minyak bumi, gas alam, tembaga, timah, emas, perak, pasir besi, batu bara, dan lain sebagainya. Baik anak-anak sekalian, berikutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang industri. Bidang perindustrian adalah bidang yang mencakup segala kegiatan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi. Bahan-bahan yang dihasilkan bidang pertanian biasanya berupa bahan mentah. Beberapa diantaranya ada yang dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia, misalnya buah-buahan dapat langsung dimakan. Namun ada pula yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dapat digunakan oleh manusia, misalnya getah karet hasil perkebunan. Getah karet harus diolah menjadi latek, kemudian diolah lagi menjadi ban agar dapat dipakai pada kendaraan. Proses pengolahan itulah yang disebut dengan proses industri. Banyak tenaga manusia yang dibutuhkan dalam proses pengolahan industri. Yang berikutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Jika kalian membutuhkan pensil, di manakah kalian harus membeli? Tentu membelinya adalah di toko alat-alat tulis. Ada pula yang membeli di warung. Mengapa kalian tidak membeli langsung dari pabrik? Tentu banyak orang yang tidak tahu letak pabrik pembuatan pensil. Jika ada yang tahu, jaraknya ternyata sangat jauh sehingga sulit mencapainya. Untuk penyampaian barang hasil industri dari produsen ke konsumen, diperlukan suatu kegiatan yang disebut dengan perdagangan. Yang berikutnya adalah aktivitas ekonomi di bidang jasa. Kegiatan di bidang jasa ini bermacam-macam. Contohnya adalah salon. Salon memberikan pelayanan dengan cara memotong rambut sehingga rambut tampak rapi. Orang yang memotong rambutnya akan membayar uang jasa kepada salon tersebut. Untuk mengangkut hasil pertanian dan hasil industri diperlukan alat angkut, apalagi wilayah Indonesia sangat luas. Penyebaran barang kebutuhan hidup harus merata ke seluruh daerah. Oleh karena itu, jasa angkutan sangat diperlukan. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang sikap toleransi dalam keragaman. Bentuk keberagaman bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keragaman dalam agama di Indonesia. Yang kedua, keberagaman dalam suku di Indonesia. Yang ketiga, keberagaman dalam ras di Indonesia. Yang keempat, keberagaman dalam sosial budaya di Indonesia. Dan yang kelima adalah keberagaman dalam gender di Indonesia. Sikap toleransi terhadap keberagaman. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antara umat beragama. Sikap toleransi antara umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini oleh orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, hormat, menghormati dan saling bekerja sama antara umat beragama. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang terakhir, menjaga kerukunan antara umat beragama, interaksi umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemeluk. Yang berikutnya adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang memiliki keberagaman suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa, di mana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Suku bangsa yang ada merupakan bagian dari suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam setiap suku bangsa terdapat kebudayaan yang berbeda-beda. Selain itu, masing-masing suku bangsa juga memiliki norma sosial yang mengikat masyarakat untuk mentaati norma sosial tersebut. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki norma-norma sosial yang berbeda-beda. Baik anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia memiliki latar belakang kebudayaan, adat istiadat, dan kehidupan yang berbeda-beda.
Kenyataan itu mengakibatkan di setiap daerah berkembang sosial budaya yang sesuai dengan keadaan lingkungan masing-masing. Setiap sosial budaya daerah berkembang selaras dengan kondisi daerahnya masing-masing. Tentunya kita harus bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan yang ada dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Yang ketujuh, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis tarian tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Baik anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Keberagaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman laki-laki dan perempuan dalam berteman. Yang kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Baik, itu aja anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Penang berharap semuanya tetap semangat, semuanya tetap menjaga protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Di antaranya adalah mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tugas kalian pada kesempatan pagi hari ini adalah baik anak-anakku sekalian, Penang tunggu jawabannya di Google Classroom yang telah dipersiapkan. Kita bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.